Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Ya, selamat Paskah. Puji Tuhan, di minggu ini tidak ada telur yang akan dibagikan. Biasanya tiap tahun ada telur, tetapi minggu ini tidak, saudara. Ya, nanti mungkin tahun depan saja. Itu suatu kabar buruk, tetapi bersyukur saja. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di minggu Paskah ini. Di Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita berdiri Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita berdiri semua, kita baca ayat-ayat ini secara bergantian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ayat ini sangat populer, tetapi ada rahasia-rahasia yang perlu kita renungkan bersama. Di minggu hari Paskah ini, saudara, ada 5 hal yang perlu kita renungkan bersama dengan tema adalah bangkit, mengasihi, dan menuai. Ya, tema hari ini bangkit, mengasihi, dan menuai, saudara. Nah, saudara kekasih, apa penyebab orang bangkit? Ya, bagaimana orang mengasihi dan untuk apa orang diselamatkan? Tentu ada 3 hal ini, bangkit, ya, mengasihi, dan menuai, saudara. Nah, kekasih Tuhan, untuk mencapai ketiga hal kata ini, saudara, maka ada 5 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama dan kita praktekkan di hari-hari hidup kita. Mengapa? Karena banyak masalah, banyak kesulitan yang kita alami dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita lihat di sini, saudara, untuk bangkit, mengasihi, dan menuai, maka Alkitab mengatakan di ayat 16, poin pertama ayat 16. Ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ada tempat bukit, saudara. Saya cari apa bukit ini di mana, saudara? Saya cari dalam berbagai literatur, kamus, Alkitab, ternyata disebutkan bahwa bukit inilah Gunung Tabor. Ya, ada sekolah minggu ke ruang sekolah minggu saja bolehkah? Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa Bukit Tabor, untuk mencapai suatu kebangkitan, maka Tuhan perlu tempat yang khusus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak bertemu dengan murid-murid di kuburan saja dengan Marta, Maria, Magdalena di situ, saudara? Tapi kenapa di Gunung Tabor? Nah, ini, saudara. Mengapa, saudara? Ya, jawabannya begini, Tuhan mau tempat yang aman dan sejuk dan damai, itu perlunya. Tidak mungkin Tuhan ngomong suara rahasia di tengah-tengah serdadu atau orang Yahudi yang pegang parang, ya pegang peda, saudara, ingin membumi hanguskan murid-murid bersama Yesus yang disalibkan 3 hari yang lalu. Makanya Alkitab mengatakan Tuhan tunjukkan tempat. Ini gambarannya bahwa kalau jiwa kita, perasaan kita ada masalah, ada kesukaran, kita mesti mencari tempat yang aman dan damai. Kalau enggak, masalah enggak selesai. Betul enggak? Ya. Kalau dalam 4 Injil, bukan cuma tempat gunung ini Tuhan mintakan diri, saudara. Ada berbagai tempat. Ada tempat yang lain di Danau Tiberias, di Yohanes pasal 21. Ya, kebetulan murid-murid sendiri, orang masih tidur pagi-pagi, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid ini, saudara. Di mana? Di danau, tepi danau Tiberias, tempat yang sunyi.
Ada juga tempat yang lain waktu mereka sedang berdoa menyembah Tuhan, Thomas tidak hadir, Tuhan langsung tampakkan diri ke situ. Nah, Bapak Ibu, ini mengajar kepada kita, mengajar kepada saya juga. Kalau ada masalah, ada goncangan, ada menghadapi kesulitan besar, jangan sendiri, cari tempat yang sunyi bersama Tuhan. Amin. Betul enggak, saudara? Tuhan Yesus juga, saudara, sebelum disalibkan juga, dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Dan Tuhan juga berkata dalam Matius pasal 6, kalau engkau berdoa, masuk kamar, kunci pintu, dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan membangkitkan dulu. Orang menghadapi masalah pasti depresi, trauma, ketakutan, dan tidak bisa apa-apa. Hanya sedih, murung, capek, lemah, lome, saudara. Pernah saudara alami situasi seperti itu? Mari bertindak, cari tempat yang sunyi dan sendiri dengan Tuhan. Bilang amin. Bilang amin. Tempat sendiri, sunyi dengan Tuhan, saudara. Ya, mengapa kita harus berdoa dan beribadah di tempat yang sunyi? Contoh gedung gereja. Ini belum terlalu sunyi tempat ini. Ya. Maka jika Tuhan berkenan terus merenovasi tempat ini. Ya, terus bikin lantai 2 sedikit sepanggal ke atas, lalu ibadah hening, bilpo auto lewat nggak bisa dengar suara, saudara. Nah ini saudara, oke, ya, tempat yang sunyi. Jadi kalau kita belajar seperti ini, kita mudah mengatasi masalah. Mengapa? Tuhan kita hebat. Bilang amin. Betul enggak? Apalagi engkau anak muda mau bertumbuh dalam Tuhan. Engkau bapak ibu menghadapi pergumulan yang besar. Jangan hakimi diri kita. Engkau berkata, Tuhan tidak mau dengar doaku. Cari tempat sunyi, tinggalkan masalahmu. Pergi ke tempat yang sunyi. Cari Tuhan, dia pasti menampakkan diri kepadamu. Bilang amin. Ya, nah tempat yang sunyi di sana terjadi apa? Ya, ada terjadi biasanya Tuhan itu menampakkan diri tempat yang sunyi pada waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Mengapa? Murid-murid tahu tempat ini, saudara. Karena Petrus, Yakobus, Yohanes pernah dibawa Tuhan ke situ. Di Matius 17. Ya, tahu betul enggak? Zaman sekarang karena pemerintah bikin proyek namanya para wisata, senang sekali ya kesana. Apa-apa enggak salah juga. Tapi saya himbau, saya anjurkan kepada Bapak Ibu kalau ada masalah, cari tempat yang sunyi, bisa retret keluarga di sana. Cari wajah Tuhan. Kalau kita mau melakukan perkara besar, terobosan-terobosan besar bersama Tuhan. Kalau biasa-biasa yang normal-normal saja, enggak apa-apa, tempat sunyi, mungkin pantai, kolam renang, makan-makan pisang goreng, dia berenang, ya enggak apa-apa juga. Tapi itu hanya sekedar refreshing, segar sedikit. Tapi kalau kita ingin tahu rahasia Tuhan, ya mesti tempat yang sunyi. Katakan amin. Ya, saudara. Yang kedua, saudara, kita temukan di sini di ayat yang ke-17. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nah, ini saudara. Ya, supaya kita bangkit mengasihi Tuhan, Alkitab mengatakan mesti lihat Tuhan. Saya melihat saudara semua satu-satu, betul enggak? Saudara juga lihat saya, berarti saya ada, saudara ada, betul enggak? Kalau kita ingin bangkit, kita tahu Tuhan itu ada. Dan bagaimana cara Tuhan itu ada, kita buktikan. Kita mesti melihat dia. Itu artinya bahwa Tuhan itu menyatakan diri kepada kita. Di Alkitab mengajarkan Abraham kenapa dia taat sampai mati bersama Tuhan. Karena dia melihat Tuhan, dia mendengar suaranya. Kristen bukan agama. Agama itu definisi apa? Dari kata Sanskerta, A dan Gamos. Artinya tidak kacau. Yang penting ngoni beribadah, jangan kacau. Itu agama, saudara. Kristen bukan agama. Kristen artinya bahwa Tuhan menyatakan diri kepada kita dan kita mesti melihat dia, dia melihat kita. Paham saudara? Tuhan itu ada.
Ya, di tengah hiruk pikuk kalau saudara baca dalam pasal ini 28, ada dusta mahkamah agama, berseliweran kata-kata dusta, kebohongan dari orang notabene punya otoritas untuk menghakimi dan beragama, saudara. Mereka mensuap saudara yang menjaga kubur. Mereka kasih uang, kamu mesti berdusta bahwa Tuhan tidak pernah bangkit. Berita ini tersebar sampai hari ini, saudara, lewat orang ateis yang notabene mereka sudah gelar sampai profesor, PhD, saudara. Mereka memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, tidak disalibkan. Jangan percaya dusta, makanya perlu peneguhan yang kedua. Kita mesti melihat dengan mata, pegang dengan tangan, itu Tuhan. Saya beri contoh ayat, 1 Yohanes 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tunjukkan di layar. 1 Yohanes 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa firman hidup? Yesus. Ini kesaksian murid yang sangat dikasihi Tuhan. Yang waktu perjamuan kudus, dia duduk sandar di dada Yesus, saudara. Yohanes. Sangat dikasih, sandar di dada Yesus. Seperti seorang bayi yang sandar pada dada ibunya, saudara. Itu Yohanes, saudara. Dia bersaksi begini. Tunjukkan lagi. Ya, dia bersaksi. Apa yang sejak semula apa? Dari kekal. Firman akan jadi manusia. Disebutkan, kami dengar, kami lihat dengan mata, kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itu disebut saksi. Orang pelayan Tuhan, seorang Kristen, dia mesti jadi saksi Tuhan. Bagaimana apa yang kita saksikan? Ya, saudara ingat peristiwa sidang MK tentang pemilu presiden? Hakim tanya saksi, kau lihat di mana? Bapak hakim yang mulia, saya lihat di televisi. Itu bukan saksi. Langsung digugurkan kesaksian itu oleh hakim. Ya, itu saksi kalau saya nggak ingat dari Papua, dia berkata. Hakim tanya, kau lihat di mana? Pokoknya Pak Hakim, kita lihat di televisi. Nggak ada begitu, bukan saksi. Hamba Tuhan sejati, dia mesti ketemu dengan Tuhan. Bagaimana ketemu? Poin pertama tadi, cari tempat yang sunyi. Engkau sendiri dengan Tuhan. Kita lihat Yakub. Puluhan tahun hidup dalam dusta dan mendustai. Di kali Yabok itulah dia bertemu pribadi dengan Tuhan. Waktu dia pulang, Tuhan berfirman, Yakub balik ke rumah ayahmu. Dia bawa istri, anak-anak dan kekayaan dia bawa. Pagi hari sebelum pagi hari, saudara, berita, ya, para intel berkata bahwa Esau tunggu dengan pasukan besar di depanmu. Di belakang, Laban, pasukan juga di belakang mengejar. Mundur dipotong oleh Laban, maju dipotong oleh Esau, saudara. Bagaimana pilihannya? Cari tempat yang sunyi, ketemu dengan Maha Kuasa. Saudara, di kali Yabok itu dia menyeberangkan hartanya. Menyeberangkan keluarga dia sendiri dengan Tuhan. Seorang datang bergulat dengan dia. Dan Tuhan berfirman, siapa namamu? Namaku Yakub, aku robah namamu menjadi Israel. Israel artinya panglima Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab Israel, berjalan bersama Tuhan. Tapi dalam bahasa Ibrani tidak seperti itu. Israel artinya pangeran Allah. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan robah status kita. Engkau putra mahkota ilahi. Engkau ahli waris kerajaan di muka bumi ini. Saudara saya bukan orang sembarangan. Aku warisnya. Aku ditebus. Maka mata kita mesti ketemu dengan Tuhan. Mengapa? Perlu, saudara. Karena dunia penuh dengan kesesatan. Semakin banyak orang cerdas di bidang teologi, semakin memutarbalikkan fakta bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi saya tidak percaya itu, saudara. Orang mau ngomong tentang Tuhan, saya tidak percaya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena bukan saya tahu firman.
dari Alkitab. Dia sendiri menyatakan diri kepadaku. Kalau enggak kita enggak jadi pendeta, saudara. Enggak. Saudara pernah dengar saksian saya? Saya ketemu dengan Tuhan, mataku melihat Dia. Dan berkali-kali melihat, saudara. Maka saya percaya 100% tanpa ada keraguan. Dialah Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, bukan pasti Dia tidak baik, saudara. Dia juga melatih ketekunan kita. Karena kerinduan Tuhan hanya satu. Engkau bukan hanya dikasihi oleh Tuhan, engkau harus jatuh cinta kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita jatuh cinta dengan Tuhan? Tuhan mesti menguji kita dengan kesukaran. Sebuah rumah tangga ulet dan awet. Bukan hanya karena pasangan mencintai harta orang itu. Tapi dia mesti mencintai orang itu seumur hidup. Itu tujuan Tuhan. Makanya waktu ketemu di Simon Petrus itu di perahu. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Lebih dari mereka ini. Mengapakah Tuhan tahu orang ini akan dihakimi? Betul, di Kisah Rasul dia banyak keluar masuk penjara. Dia nggak berhenti bersaksi, mengapa? Karena dia sudah nasar bulat. Aku mengasihi engkau lebih dari apapun. Tuhan mau kata-kata sifat itu muncul dalam hidup kita. Bilang amin. Itu baru namanya pasca ada makna. Kalau nggak ada makna apa-apa. Mengasihi Tuhan sekalipun gak punya apa-apa, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak kesukaran, tidak. Aku tidak mau berpisah dengan Tuhan. Paulus tulis dalam Roma 8, apapun tidak bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Lewat pengenalan tadi, saudara. Perjumpaan pribadi. Tidak sulit, saudara. Mari biasakan sendiri dengan Tuhan. Tidak sulit, saudaraku. Ujian yang berat, air mata bercucuran. Bukan berarti karena kita pilih jalan yang salah, tidak. Tuhan lagi melihat komitmen kasih kita. Halo? Saya tahu kenapa Ruth diberkati oleh Tuhan. Menjadi ibu suri bangsawan Yahudi. Dia berkata, Tuhanmu Tuhanku, kuburanmu kuburanku, bangsamu bangsa. Jangan paksa aku pulang, aku bersama engkau ke Bethlehem. Itu kasih Tuhan yang besar. Saya tahu Tuhan tahu kita banyak pergumulan, kesukaran. Baik pribadi maupun keluarga. Tapi dengar, kalau kita berkata satu kali jatuh cinta kepada Tuhan, itu selama-lamanya. Karena Alkitab menjamin Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara cinta Yesus, saudara mengasihi Tuhan. Ukuran dengan 4 kata, segenap, saudara. Segenap akal budi, segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap hidup kita. Kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Saudara, saya ingat pergumulan Abraham menghadapi Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan datang dan dia makan bersama-sama Abraham dengan wujud 3 orang, saudara. Dan itu ada dua peristiwa yang Tuhan ngomong kepada Abraham. Tahun depan aku datang, anakmu sudah lahir. Ishak, saudara. Sarah tertawa. Peristiwa kedua adalah waktu Tuhan sudah berjalan ke Sodom Gomora. Berjalan bersama-sama Abraham di tengah jalan. Apa pikiran Tuhan tentang Abraham? Tuhan ngomong begini. Apakah aku sembunyikan rahasia kepada Abraham, sahabatku itu? Dia sangat mengasihi aku. Dengar, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak sembunyikan rahasia. Betul gak? Data Yusuf dan Maria di Bethlehem. Herodes rencana membunuh bayi Yesus, saudara. Tapi malaikat datang berkata, Yusuf bangun, bawa anak ini bersama ibunya. Ke tempatnya Fir'aun, saudara. Ke Mesir. Itu wujud orang mengasihi Tuhan. Saya tahu di sini sudah banyak mengasihi Tuhan. Mari kita yang belum mengasihi, mari kita belajar mengasihi Tuhan. Keadaan tidak boleh buat kita berkata, Tuhan tidak tolong aku, Tuhan itu benci kepada aku. Masa laluku banyak sekali, aku trauma,
Aku kehilangan orang yang aku kasih, aku hancur-hancuran, rumah tanggaku berantakan. Itu jangan jadi ukuran. Kita berkata, apapun yang terjadi, aku tetap jatuh cinta kepada Tuhan. Itu pilihan yang terbaik. Tuhan akan datang menolong kita. Katakan amin. Anak muda yang belajar mengasihi dan belajar untuk melayani Tuhan. Tanam dalam batin kita dari usia remaja yang polos-polos. Tetap aku cinta Tuhan. Berarti Tuhan mau cari seperti itu, saudara. Orang mengasihi Tuhan bukan tanpa masalah. Saudara baca Roma 8, itu jelas. Pedang, kelaparan, sakit, penyakit. Tujuannya hanya satu, memisahkan kita dengan kasih Kristus, saudara. Dan Ayub kenapa dia jatuh sakit? Iblis berkata, kalau engkau ambil hartanya, kesehatannya, dia pasti mengutuk engkau. Dan setan menuduh, Ayub pasti meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Tuhan berkata tidak, engkau akan lihat bukti. Lihat, Ayub kehilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatannya. Tetap dia komitmen, dia mengasihi Tuhan. Maka endingnya adalah Tuhan pulihkan dia 2 kali ganda. Makna Paskah ini dengar baik-baik Bapak Ibu, kita belajar percaya. Saya sebagai gembala jemaat di tempat saya tahu pergumulan saudara. Saya hanya tolong sebatas iman saya. Lebih dari engkau belajar mengasihi Tuhan, kita akan memiliki pengalaman rohani yang maha dahsyat dengan Tuhan. Bahwa dunia penuh air mata. Tapi bukan air mata kesedihan yang kita keluarkan, air mata kebahagiaan dan air mata syukur kepada Tuhan. Kita berani berkata kayak Raja Daud yang saya ngomong hari Jumat lalu, siapakah aku ini? Engkau memperhatikannya. Mengapa? Karena kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Halo, amin. Mari Bapak Ibu, suami istri, saudara, kita belajar mengasihi Tuhan. Kalau suami belum mengasihi Tuhan, mari mulai belajar di waktu ini. Dengar, Tuhan mengasihi kita habis-habisan. Dia tidak tahankan nyawanya. Setitik darah pun tidak di tubuhnya lagi. Buktinya waktu dia sudah mati, seorang perwira menompak lambungnya, sudah keluar apa? Air dan darah. Itu artinya tusukan lambung dari tembus dari kantong kemih sampai ginjal, tembus jantung, tinggal darah dan air yang keluar. Satu tetes darah pun tidak dia biarkan tertinggal di tubuhnya, di juta. Semuanya habis-habisan karena dia sangat mengasihi kita. Amin. Maka hukum yang terutama yang dia ajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dia datang pada Simon Petrus waktu dia nggak ada lauk pauk, saudara. Sehingga dalam wujud mengasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan begini, saudara. Ya, kita lihat poin yang ketiga disebutkan dia mendekati mereka. Ya, di ayat ini, ayat 18. Dia mendekati mereka, itu menggambarkan bahwa bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari kita. Halo, banyak orang berpikir saya nanti masalah selesai dulu, sakit hatiku hilang baru saya cari Tuhan. Itu keliru Bapak Ibu. Justru kita mencari Tuhan agar Tuhan menyembuhkan luka batin kita, agar Tuhan mengangkat beban kita yang berat, saudara. Karena Alkitab mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Memang berat, saudara. Dan situasi seperti kita butuh dengar orang lain memberitakan Injil, orang dengar. Sampaikan firman. Kita butuh iman saya bangkit. Iman saya mesti dipompa, dipush up oleh firman Tuhan. Itu disebut bahwa Tuhan mendekati kita, saudara. Agama mengajarkan manusia mencari Tuhan. Manusia mendirikan agama untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan bukan kamu yang memilih aku memilih engkau. Amin. Halo. Saudara berkata pada saudaramu di sebelah, katakan, Tuhan memilihmu. Ayo ngomong sekarang, Tuhan memilihmu. Amin. Ya saudara, Tuhan mendekati. Kenapa Tuhan mendekati? Dari yang hadir di persekutuan itu, setengah ragu. Berarti ada luka batin. Ada traumatik. Ada ketakutan. Ada kesangsian, bukan saksi. Kesangsian. Ini Yesus apa betul? Enggak. Tapi ada orang di sini sebutkan bahwa mereka melihat dia, mereka tersungkur menyembah.
Maka dalam pendekatan Tuhan ada 3 hal yang Tuhan kerjakan. Pertama, dia menyembuhkan masalah-masalah batin murid-muridnya. Masalah apa di sini yang terkenal? Tidak percaya, degil hati, masalah kurang percaya. Ya saudaraku, ini butuh kesembuhan di tempat tersembunyi. Amin. Tidak perlu diekspos lewat media apapun, karena itu malah rahasia privat pribadi kita. Enggak perlu orang lain tahu masalah hati, masalah rumah tangga. Enggak perlu curhat di media massa. Orang lain baca lagi galau nih lagu gitu. Enggak usah saudara. Engkau hilang wibawa kalau ngomong seperti itu. Masalah rumah tangga, masalah cuman ya garam rica di dapur. Orang dunia tahu lewat media. Enggak perlu. Masalah mati lampu enggak perlu diekspos. Kalau Enzo tahu. Kita anak Tuhan punya wibawa. Ngomong jadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan itu luar biasa berhikmat. Dia nggak datang turi-turi jari, tidak. Dia mendekati, dia menyembuhkan mereka. Karena nubuatan Yesaya pasal 61. Dia menghibur orang yang luka hati. Kata menghibur artinya dia akan menghukum orang-orang yang menyakiti kita. Dan menyembuhkan luka batin kita. Dengan pengampunan, dengan pelukan kasihnya. Dia menyembuhkan kita. Tujuan apa? Karena orang ini penerus kerajaan surga di muka bumi ini. Ahli waris bukan sekedar suatu kebanggaan diri, tidak. Penerus membangun kerajaan Allah. Maka orang membangun kerajaan Allah, mesti dia harus sudah beres dengan dirinya, dengan Tuhan. Enggak ada lagi mudah tersinggung, mudah merayu. Enggak ada saudara. Selalu 2 sikap yang menonjol dalam kesulitan. Selalu menyembah Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada dia. Amin. Tapi kalau pelayan Tuhan ada masalah sedikit. Wah muka tidak bisa senyum. Tidak bisa menyembah Tuhan. Bagaimana lakukan perkara besar? Alkitab bilang setan tinggal telan saudara. 1 Petrus 5. Iblis mengongong tinggal mau telan. Daud punya sikap bagus, dalam masalah selalu menyembah Tuhan, tanya pendapat Tuhan. Sikap seperti itu yang kita harus punya. Karena Tuhan tidak kemana-mana. Kalau dia memilih kita, dia bertanggung jawab penuh. Memelihara jiwa kita. Menyelesaikan masalah kita. Mengangkat beban kita. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Itu tanggung jawab Tuhan, saudara. Bagi kita. Saya nggak ragu itu, saudaraku. Ya, nggak ragu itu, saudara. Mengapa? 1 Yohanes tadi. Lihat, dengar, pegang dan raba. Dia memang makhluk roh sekarang. Tapi dia bernama omnipresent. Tuhan yang menyatakan diri di mana-mana. Di dapurmu Tuhan bisa menyatakan diri saudara. Di tempat pekerjaanmu. Dalam pergumulanmu. Kalau engkau berdoa Tuhan belum dengar, coba rendahkan diri lagi serendah-rendahnya. Amin. Betul enggak? Pakai teori anak kecil, bagaimana menaklukkan hati ibu dan ayahnya. Ojo bawa banting, minta mainan. Biar uang orang tua bawa utang lagi dia mau kasih, beli mainan. Begitupun Tuhan, itu bukan paksa Tuhan. Itu wujud tindakan kita mengasihi Tuhan. Oh tidak tempat lain yang kita mengadu nasib kita. Hanya di kaki Tuhan yang kuat. Sudah tangkap maksud ini saudara? Dia mendekati mereka. Dia menyembuhkan saudara. Di tempat yang sunyi, di luar sana. Serdadu Romawi berlapis-lapis saudara. Mahkamah agama buat suatu namanya apa tuh? Dikrit atau disebut sebagai suatu. Ya kalau kita di sini sebut MUI saudara. Bahwa itu tidak benar. Yesus bangkit dicuri. Sudah ada berita dusta bersiliwang. Tapi saudara tahu. Bagi saksi 12 orang sebagai pengubah dunia ini, dia perlu menyatakan diri secara privat pribadi. Begitupun saudara beberapa orang, kalau Tuhan panggil kita jadi pemimpin, itu siapanya banyak. Ketua Pria Sejati, ketua BI, ketua FC, jo. Ada masalah yang putus asa. Sebab Tuhan. Amin. Sebab Tuhan. Dia pasti menyatakan diri kepada kita. Bilang amin. Bilang amin saudara. Dia mendekati saudaraku. Ya, menyelesaikan masalah hati. Yang kedua, untuk apa? Mengubah gaya hidup.
Ya, dalam gaya hidup sini yang ditonjolkan adalah penyembahan. Ya, penyembahan. Nggak ada cara lain. Kita menyembah Tuhan, lihat orang-orang agama lain saja, saudara, mereka menyembah Tuhan kusuk, saudara. Mengapa? Karena mereka harapkan dapat sesuatu dari Tuhan. Karena kenapa kita mesti menyembah? Karena dengan cara itulah impartasi kuasa nyatakan. Tuhan sudah berfirman, aku bersemayam di atas puji-pujian penyembahan. Cara kita ketemu, ya kita menyembah Tuhan. Sendiri, saudara. Cari tempat sunyi di kota ini. Kalau rumahmu penuh dengan kepanasan atau apapun, cari tempat yang sunyi, taman yang indah. Sendiri dengan Tuhan, beberapa jam. Sejam juga dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Amin. Kita akan melihat breakthrough terobosan yang terjadi, saudara. Ya. Dalam pendekatan yang ketiga, membuat jiwa kita bangkit berkobar-kobar. Dalam Roma 12 ayat 11 berkata, bila roh kita menyala-nyala layani Tuhan. Betul enggak? Ya, kalau dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, saudara, pasti ada manifestasinya. Kita semangat tidak pernah pudar, kayak Kaleb di Alkitab. Kaleb di Alkitab usia 80 tahun, dia berkata pada Yosua, Yosua, usia aku sekarang 80 tahun, tapi aku masih berkekuatan tempur. Orang 80 tahun itu opah, melina di belakang sana. Lebar jalan mesti tuntun, saudara. Ya, saudara, Kaleb tidak, kekuatan jasmani tidak pernah pudar, saudara. Dampak orang ketemu dengan Tuhan, saudara, usia nggak jadi masalah. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Ayo bikin tangan pelunggu ke atas, bilang semangat. Halo. Atau sudah asal murah semangat. Halo. Ibu-ibu, semangat. Bapak-bapak, semangat. Nah, itu orang ketemu dengan Tuhan di Minggu Paskah begitu. Ya, enggak ketakutan, saudara. Aduh, mau kuburan. Ya. Di sini yang menonjol itu perempuan di sini, saudara. Laki-laki tak kunci di kamar karena penuh ketakutan. Maka saya itu garansi, yang ragu-ragu itu pasti laki-laki ini. Yang perempuan enggak. Tuhan bilang terus ke sana, ke Gunung Galilea, Gunung Tabor, tunggu dia di sana. Itu perempuan dari kuburan itu. Pasti bapak-bapak yang lama, sembarang keluar sana itu. Kalau tentara sebelah, jangan lihat ke belakang kanan, terus saja begitu. Pasti bagi saudara. Enggak tertulis, tapi pasti terbayang begitu ya toh? Betul enggak? Ini genting, saudara. Maka datang sini waktu ketemu, wah, ibu-ibu menyembah Tuhan. Ada ibu-ibu di sini, saudara. Ada Ibu Marta Magdalena, ya menyembah Tuhan. Oh mas, apalagi berdiri, muka 10. Tahu muka 10 enggak pernah senyum. Ini Tuhan kah? Bukan. Ini Tuhan kah? Bukan. Biasa bapak-bapak ya toh. Otak kiri lagi. Analisa. Tuhan kah? Bukan. Oh kasihan. Makanya Thomas beli Yohanes. Kalau kita belum cucu memang pemilu toh. Kita belum cucu tangan di lubang paku. Kita nggak percaya ini Om Tommy, Sandai. Kita nggak percaya. Belum habis ngomong Tuhan muncul. Sini. Pemilihan umum. Setuju. Tuhan ngomong begini, engkau percaya karena engkau melihat dan memegang. Berbagai orang yang tidak pernah melihat, tapi percaya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya Tuhan menyebut ya kita bangkit, semangat. Ada masalah, semangat. Pasti birnya, Bapak sana pasti banyak doi. Semangat, kita mengapa tidak pernah lihat sedih. Kalau Bapak buka seperti itu, mau pasti kuat hati. Kita pelaki kuat, biar nggak ada uang, biar cuma makan hitam putih warnanya tahu hitam putih, nasi kecap, saudara, tetap sukacita dia. Nggak pernah bikin pastiu, ya toh? Karena mama, dari dulu hitam merah putih. Indonesia asli ngana. Apa tuh yang merah putih? Ya nasi dabu-dabu, saudara. Tetap sukacita, semangat, amin. Itu modal, saudara. Ya. Halo, Ibu dengar coba sekali ya, Pak. Ini tanggal tua, Pak. Ini turunkan bahasa Indonesia, betulnya Indonesia Raya habis orang makan. Apa nih? Nasi dabu-dabu, merah putih dah. Merah berarti berani. Bedis dah, ya toh. Putih yang suci.
Kalem-kalem. Ya saudara, Abraham bilang kita punya anak laki-laki kok senang nasi dengan air. Wah itu memang acang dia saudara. Ya, senang makan nasi putih saja. Wah saudara. Oke, saudara intermezzo biar semangat. Ini tegang sekali saudara. Saudara tegang, kita lebih tegang saudara. Ya, Bang. Bangkit saudara. Halo, puji Tuhan. Halo. Ya, saudara. Ya, di ayat 18 ada satu peristiwa lagi saudara. Selain bangkit, ya, meneguhkan Nasar. Nah, ya, Nasar. Ya, dalam Injil ini nggak ditulis jelas saudara, Nasarnya. Tapi dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Itu Nasar. Apakah engkau mengasihi aku? Kita melayani Tuhan bukan karena terpaksa, tapi suatu kehormatan, wujud kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara, kita mengasihi Tuhan, itu buktinya kita mesti melayani dia, saudara. Melayani Tuhan gak harus semuanya khotbah. Melayani Tuhan itu banyak aspek dan karunia kita. Ada orang melayani Tuhan dengan tangan, mulutnya Anda. Kenapa? Enggak lincah ngomong. Mau paksa, ketawa lagi nggak bisa. Ya nama dijadwal nggak pernah hadir. Kenapa? Aduh nggak bisa ngomong. Dipaksa-paksa melayani. Kita mau di situ. Ya toh. Pengkhotbah Ibu Anu nggak pernah hadir, saudara. Kenapa? Aku salah. Bisa banyak orang pintar, kita bodoh nggak bisa ngomong. Coba suruh memasak, kita jago. Ah gitu. Jadi melayani hebat itu kalau melayani berdasarkan karunia kita masing-masing. Orientasi pada karunia. Semua satu padu untuk apa? Nama Tuhan ditinggikan. Maka butuhnya Nasar. Kita melayani itu Tuhan. Amin. Kalau Nasar diucapkan, maka muncul ayat berikut ini. Ayat yang terakhir disebutkan bahwa ya, pergilah jadikan semua bangsamu murid. Perintah untuk menuai. Jadi pertama orang bangkit dulu. Yang kedua Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga kita menuai. Amanat agung diberikan. Kalau nggak ada beban. Buat apa berkorban untuk orang lain? Hidup aja susah. Nah, itu pola pikir saudara. Amanat agung kita lakukan, kita kerjakan saudara. Di situ saudara lihat amanat agung Tuhan berikan. Maka poin yang kelima terakhir adalah Tuhan jadi kita partner kerjanya dia. Dilengkapi kita yang kemampuan mujizat. Saudara tahu Musa. Orang kaya Musa. Nyanda, buronan saudara. Kerja di mana dia? Ya pengusaha. Dia kerja perusahaan siapa? Jitro punya perusahaan ternak hewan. Mertuanya. Gak ada gaji saudara. Dia bawa kambing dari Midian. Dia bawa sampai gunung Sinai saudara. Dengan Tuhan. Tuhan ngomong, ayo ke Mesir, bebaskan umatku. Tuhan kasih doi, nyanda saudara. Dia tinggalkan kambing domba Jitro. Dia titip istri dan anak-anaknya 2 orang kepada mertua Jitro jaga di Midian. Dia mau ke Mesir dengan maksud penyelamatan. Modal cuma 1, tongkat Tuhan di tangannya. Enggak punya uang. Bagaimana mau jajan, bagaimana minum air saudara. Enggak ada apa-apa. Tapi dengar, kalau mujizat Tuhan menyertai kita, itu sama yang Tuhan jadikan Tuhan partner kerja kita. Ada apa-apa lapor kepada Tuhan, sang pemimpin kita. Dia pasti menyediakan yang terbaik sesuai keperluan kita. Itu rahasia pelayanan saudara. Dalam tangan kita ada kuasa, ada urapan, ada power, ada mujizat yang menyertai pelayan-pelayan Tuhan. Buat apa ragu? Pendeta bukan pengusaha punya uang banyak. Dia nggak punya deposito apa-apa di bank, saudara. Dia hanya punya nama Yesus yang berkuasa. Di tangannya ada kuasa urapan. Dan punya partner kerja namanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Dan dia akan berkati siapa saja, saudara, Tuhan itu. Untuk apa? Kerajaan surga maju. Betul nggak? Musa, saudara. Ya, pola yang sama oleh Yesus kepada murid-murid ini. Sudah dia menyembuhkan luka batin mereka, keraguan mereka. Saudara, Tuhan berkata, jadikan semua bangsa murid. Kalau Petrus langsung dia ngomong, duitan, kita kan mau ke Bitung, dari Timur Tengah, terbang kayak songkok, kan enggak? Tuhan belum pergi usir setan, sembuhkan orang sakit. Apa yang ada orang bikin, entah mie goreng kah, atau mie loba kah, mie apa, makan saja.
Halo? Amin enggak? Atau mungkin tuan rumah bilang, oh kasihan hari ini kok enggak apa-apa, cuman goreng bungkahe dengan tegu, bilang, minum makan jo, doa anggap itulah ya, puyung hai, amin. Ya, Pak. Makanya jadi pelayan Tuhan mesti punya perut suku-suku bangsa. Tahu perut suku bangsa? Semua makanan daerah mesti makan. Kita melihat kotor aja, orang bikin kapuru. Tahu kapuru? Papeda campur sayur dan ikan sama-sama. Saya tanyain apa nih? Kapuru. Apa tuh kapuru? Ya sama orang Ambon nama papeda. Orang Ambon papeda beda. Deko ikan yang papeda saja. Aja beda, campur sayur semua. Datang ke Minahasa, Tinutuan, apa tuh? Semua dicampur situ. Ada pendeta Pinokalan bilang, muntah buaya pendeta sesat-sat itu leh. Bodoh-bodoh. Tiga larmar, gak buat penelitian, ngomong sembarangan. Mak gereja tinggal lawa-lawa, gak ada orang lagi. Oh, marga buaya, itu turun dari buaya. Mana ada manusia punya leluhur buaya. Enak aja, ngomong sembarangan. Kita tegur dia marah, biar aja. Karena kau pangkat di pistol lagi, kita nggak punya pistol. Bodoh tuh orang. Ya, wah luar biasa saudara. Oke, lupakan saja dosa ini. Ini rekaman pasti ya, maka sudah boleh sebut nama. Contoh. Kita partner Tuhan, jangan menurut macam-macam. Ada masalah sembah Tuhan aja. Dan Tuhan ngomong ke telinga, ke hati, ke sana tuh. Aku sudah sediakan ibu satu melihara engkau. Memang hidup kita begitu, apakah Tuhan begitu pengemis? Bukan, saudara. Menghadapi masa sukar, kita butuh hikmat dan kuasa Tuhan. Itu butuh masa kesendirian tadi, saudara. Karena hari ini, hari Paskah, kesimpulannya begini Bapak Ibu. Paskah mau kemenangan yang besar. Kemenangan tinggal cerita kalau kita nggak praktekkan langkah-langkah ini. Ada masalah, cari tempat sunyi, cari Tuhan di tempat yang sunyi. Amin. Sunyi bisa di rumah, orang semua pamatur ibu apa rumah tangga, pagi-pagi harus di kantor, sekolah semua di rumah. Angkat tangan, nangis pada Tuhan. Betul nggak? Tuhan lihat kok kita sendiri kasihan. Begini, curhat aja Pak Tuhan. Jangan siaran langsung tak curhat, Tuhan kok begini. Muka busuk. Ya, toh. Aduh dia sangat sedih kasihan. Wah, I like. Like. Nah, perlu saudara, amin. Dapat sembuh. Nanti jawaban Tuhan datang baru, engkau tulis, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, bagi penyembah, nggak ada yang bisa lihat mujizatnya. Dia bagi yang sebentar. Dia rohani sekali, sombong rohani saudara, tonjol-tonjolkan dia. Ya orang begitulah. Di sini nggak ada, di sana sini kita kasih tahu saja ya toh. Mesti kasih tahu supaya kelakuan berubah, betul nggak? Senyum kiri, senyum kanan. Bilang ingat itu. Karena zaman IT sekarang, ya orang ya salah gunakan IT, ya. Hele bom di Makassar, daging panggal-panggal jalan, telepon aku kirim-kirim. Enggak perlu, buat apa yang begituan? Iya toh? Betul nggak? Itu mau kecemasan, ketakutan. Lihat, ikut Tuhan tuh, tetelan itu panggal-panggal. Gitu. Nggak perlu. Ya. Terus juga tahu, oh ada teror di Makassar, mari kita doakan. Selesaikan begitu. Betul nggak? Orang kuat. Ya orang biar orang lihat begitu, kasus Mahfud. Ini orang lain kena sesar, terus Mahfud di rumah. Kenapa? Enggak sanggup lihat darah. Nah, perlu saudara, betul enggak? Halo? Ya, bilang pas teman sebelah, kita mengerti itu. Kita mau bikin akal. Iya toh? Ya, tugas kita bawa kabar baik. Ya, kabar iman, kabar sukacita. Bila amin. Amin enggak? Woi. Amin. Selamat Paskah. Bilang bangkit bersama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa menuai bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri semua. Pemusi lari ke depan. Semua. Haleluya saudara.